Sudah ada di depan yang tadi ya. Pria dalam masa dan waktu. Pengkhotbah pasal 3, ini sampai 15, tapi saya baca saja sampai 8, nanti dibahas sampai 15 ntar. Ya, saya pakai Alkitab terjemahan baru edisi 2, tapi kayaknya isinya masih sama sih ya, belum ada perubahan yang di bagian ini. Oke. Perhatikan Alkitab kita. Begini firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Bahwa seorang pria itu pasti ada masanya. Ada waktunya. Ya. Tapi bagaimana seorang pria berada di dalam masa dan waktu itu, dia menggunakannya sebaik mungkin. Ada masa, ada waktu. Apa bedanya ya? Masa dan waktu ya, sama aja artinya, waktu ya. Tapi sesungguhnya masa di sini, kalau dari teks Ibrani itu zaman, artinya itu adalah season, musim. Jadi itu adalah musim yang ditetapkan. Musim yang ditetapkan di Indonesia ya ada dua paling enggak kan, musim hujan, musim panas. Di luar negeri ada musim hujan, musim panas, musim dingin, musim semi. Ya seperti itu ya. Itu musim yang sudah ditetapkan. Ya, tadi saya masuk sudah ada bau durian. Kayaknya musim durian di Antioquia. Sebab minggu lalu saya lihat ada festival durian. Gitu. Dan saya sangat menyesal kenapa saya tidak di sini. Kalau tahu kan saya ibadah sore, saya nyelonong pagi di sini. Ada masanya. Ada waktunya, ya. Ada musim durian, waktunya hari ini saya makannya, bukan yang kemarin. Ada waktu di sini adalah itu adalah waktu ya. Waktu yang di dalamnya kita menjalani dalam keseharian kita. Itu sebabnya ada 14 hal yang paradoksal di situ yang kita baca dari ayat 2 sampai 14 ayat 8 ya. Ada waktu yang ditetapkan yang nggak akan berubah. Bapak-bapak sekalian, saudara sekalian harus tahu bahwa dalam kehendak Allah juga ada dua. Kehendak Allah yang ditetapkan dan kehendak Allah yang diperintahkan. Kehendak Allah yang ditetapkan itu misalkan ya, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan sebelum manusia diciptakan, Allah telah mempersiapkan ya, telah mempersiapkan juru selamat. Dan itu nggak pernah berubah. Apapun yang terjadi, ya. Nabi siapapun yang mau sampein, Nabi disuruh nyampein, nggak mau nyampein, nggak masalah. Berita tentang datangnya juru selamat pasti terjadi. Datangnya juru selamat, apapun yang terjadi dalam dunia, pasti datang dia. Itu kehendak Allah yang ditetapkan. Bahwa akan ada yang mengkhianati Yesus, itu juga sudah ditetapkan. Nggak pernah berubah. Jadi entahkah Yudas, entahkah Yogno, entahkah Julian, entahkah siapa namanya nanti, tapi yang pasti akan ada. Ya, kebetulan yang tercatat dalam sejarah namanya Yudas. Pasti ada. Itu tidak memerlukan peran serta kita. Tapi ada perintah, ada kehendak Tuhan yang diperintahkan, itu memerlukan atau adanya kerjasama dengan kita. Ya, ada peran serta manusia di situ. Misalkan tadi berbicara tentang kerinduan orang tua agar anaknya sukses dalam sekolahnya, dalam pendidikannya. Ya.
Orang tua menghendaki anaknya berhasil. Bro Alfian pengen, Pak Uloyo pengen anaknya baru kuliah ini supaya mereka selesai dengan nilai yang bagus. Orang tua siap membiayai berapapun itu dengan segala upaya. Tapi kalau anaknya nggak mau kuliah, anaknya nggak mau masuk, anaknya nggak akan pernah untuk mencapai apa yang dicita-citakan orang tua. Demikian dengan kita. Kehendak Allah bagi kita selalu adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tapi sebagaimana Israel, meskipun Allah sudah menjanjikan yang baik, bahkan yang terbaik dari antara bangsa-bangsa lain, tapi akhirnya toh kenapa mereka ada di pembuangan ketika Yeremia 29 ayat 11 itu tiba? Bahwa itu adalah keputusan mereka. Kehendak Allah yang diperintahkan itu bisa diterima, bisa ditolak. Karena kehendak Allah di sini ada kehendak manusia juga disertakan. Kalau kehendak Allah yang ditetapkan tidak membutuhkan peran serta manusia. Ya. Jadi disitulah keadilan Tuhan, kebaikan Tuhan nyatakan agar manusia itu, khususnya kita para pria, itu senantiasa menggunakan kehendak bebas kita dengan benar. Kehendak bebas itu harus dalam kehendaknya Allah, agar apa yang Allah tetapkan bagi kita itu terjadi. Ya, jangan sampai nggak terjadi. Gitu. Itu bukan salah Tuhan, salahnya kita. Nah, ada masa, ada waktu, ada musim, ada waktunya. Ya. Musim ini ditetapkan Tuhan. Tetapi waktu, ya, masa tadi yang disebut musim itu ditetapkan Tuhan, tapi waktu yang disebutkan dalam 14 paradoks tadi, bahkan bisa ditambah oleh bapak-bapak sendiri sesuai dengan apa yang dihadapi, sesuatu yang berseberangan ya, yang bertolak belakang ini, semuanya itu adalah keseharian kita. Tetapi perhatikan bahwa ketika dimulai dengan ada waktu lahir, bla bla bla, terjadi berbagai macam fenomena di situ, maka ditutup dengan ada waktu damai. Waktu lahir, waktu damai, damai sejahtera, ya shalom di situ yang dimaksudkan. Jadi kan ada perang, tapi kemudian ada damai, gitu. Bahwa dalam kita menjalani kehidupan sejak lahir ada begitu banyak dinamika kehidupan yang harus kita lewati dan itu harus dijalani. Apalagi sebagai seorang pria, nggak bisa ditolak. Sesulit apapun, lahir aja udah sulit. Ya kan, kita lahir aja udah menyulitkan mama kita kan, ibu kita. Dan dalam perjalanan setiap menghadapi pergumulan-pergumulan kita harus percaya ujungnya pasti damai. Sesulit apapun medan yang harus kita lewati, ujungnya pasti damai sejahtera. Damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang sejati itu adalah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi bagaimana mungkin sejak kita lahir, kalau kita bicara rohani, sejak kita lahir baru, kita dikaruniakan Roh Kudus untuk senantiasa memimpin hidup kita dari kebenaran kepada kebenaran. Jadi ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat, kita harus punya keyakinan dulu bahwa damai sejahtera itu bukan nanti didapat setelah pertempuran. Bahwa sesungguhnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu itu telah diwujud nyatakan oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Itu Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 kan. Jadi memang kita nggak bisa menghindar. Segala sesuatu yang kita pikirkan yang baik-baik saja, faktanya tidak baik-baik saja. Tapi sekali lagi kita harus punya keyakinan bahwa karena Roh Kudus ada dalam kita, karena ini kan pria Pentakosta. Kalau bukan Pentakosta kan sulit memahami ini. Karena kita punya Roh Kudus, maka sesungguhnya sebelum penyelesaian terjadi yang di luar, yang kita sebut masalah, sesungguhnya yang di dalam kita ini yang diberesin dulu sama Tuhan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan dulu, dia memberikan pengertian dulu, sehingga kita yang diubahkan dulu, sehingga fokus kita bukan kepada masalahnya,
tapi kita fokus bagaimana kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Karena banyak orang Kristen kan banyak fokus kepada masalahnya, bukan kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui masalah itu. Ya. Kalau kita di sekolah kan masalahnya ya mata pelajaran itu. Tapi sesungguhnya kan kesulitan pelajaran itu sebetulnya mengembangkan kita untuk bisa berpikir, ya, kita berlogika, nggak jadi dungu kan, gitu. Istri saya itu harus berjuang mati-matian karena si kecil, anak saya yang kecil Faith, itu kan speech delay sama kayak anaknya Bro Sam ya. Itu kan kesulitan minta ampun itu di sekolah, aduh ampun. Sekarang udah lumayan, ngomongnya udah lebih lancar. Dulu kalau tanya, dari mana? Faith. Kamu ngapain? Faith. Jawabnya gitu doang. Saya bilang, oh Tuhan, gimana dia belajar ini? Kalau guru menerangkan, dia nangkepnya gimana nih Tuhan? Seperti itu. Ya. Istri saya itu harus berjibaku, tiap hari harus melatih dia. Mengajar berulang-ulang sampai kadang-kadang temperamennya naik. Mengajar anak speech delay itu gak gampang kan? Udah pas ada ini apa, mulai tahun ini, mulai semester ini, udah ada apa, les khusus matematika. Bayar 300.000 per bulan. Ikutin aja. Dia ngerti kagak, ikutin aja. Gitu. Tapi paling nggak istri saya juga ikut berproses di dalamnya. Kenapa? Karena saya bilang, kamu nyadar nggak bahwa kamu meskipun terlambat, kamu ternyata bisa pintar juga. Kenapa? Istri saya ngaku waktu baru kenal gitu, dia sekolah itu waktu SD nilainya rendah-rendah semua. Tapi sekarang anak saya bisa dapat nilai bagus itu karena dia. Padahal waktu dia sekolah dia tidak bisa mencapai nilai yang dicapai anak saya. Berarti kan dalam kesulitan itu istri saya berproses. Dan akhirnya dia juga dibentuk oleh kesulitan itu. Berarti dulu dia bukan bodoh, betul kan? Kurang berjuang. Lah iya kan? Kalau dia punya semangat belajar seperti sekarang, saya rasa dia nggak akan dapat nilai rendah dulu. Minimal kayak anak saya sekarang lah kan. Dulu kan kita kan standar nilainya apa 6 kan udah bagus loh. Merah itu 5 mulai merah. Sekarang kan waduh 78 apa 80 sekarang standarnya. Dulu kita 8 rasanya udah pinter juga gitu kan. Standar tinggi. Jadi kalau anak saya bisa dapat 8 atau 85, 80, 85 bahkan pernah 90, berarti kan istri saya dulu bisa begitu. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu menjalani kehidupan. Kita pikir ini terlalu sulit. Itu bukan karena sebetulnya bukan nggak tolong, kitanya yang kurang strong. Ya. Para pria ini kan jangan cuma lihat iklan strong yang ada akar-akar itu. Ada ginseng untuk keperkasaan, bukan itu. Tapi bagaimana dalam kekuatan diri. Bagaimana di dalam diri kita itu sesungguhnya punya kekuatan yang luar biasa. Karena ingat tadi dikatakan ada apa? Ada Roh Kudus. Anak saya dibantu oleh istri saya dan dia bisa. Kita dibantu siapa? Ya Roh Kudus. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pria, sebagai penanggung jawab kepala keluarga yang gak mudah. Tapi kita punya penolong. Kenapa seringkali kita mengabaikan itu? Kita cuma membayangkan Roh Kudus itu kalau muncul pada saat kita ibadah nyembah, lalu kita mulai berbahasa roh, mulai getar-getar, nah itu Roh Kudus bekerja. Jadi kalau dalam kesulitan bapak lagi galau, lagi pusing kepala, Roh Kudus seolah-olah terlalu jauh pulang ke sorga. Padahal dia tinggal dalam diri kita, dalam perjanjian baru, itu tinggal secara permanen. Perjanjian lama cuma datang, pergi. Iya kan? Saul dipenuhi Roh Kudus. Atau Saul ditinggalkan Roh Kudus. Tapi kita gereja Tuhan hari ini, setelah percaya Yesus, dimateraikan oleh Roh Kudus, dan dia nggak pernah pergi. Kecuali kita sangkal dia. Ya pindah sebelah, ya pindah server, ya udah selesai. Tapi selama kita ada di dalam Kristus, sesulit apapun, seberat apapun masalah kita, dia tidak pernah meninggalkan kita.
Itu kan janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya, sekarang aja kesudahan zaman belum, berarti dia tetap menyertai, masih ada. Kenapa kita kurang tangguh dalam hal ini? Nah, ada masanya kita senantiasa, ada musim-musim di mana kita menjadi orang yang gagah perkasa. Ada waktunya kita menjadi orang yang sangat kuat. Ada saatnya kita menjadi orang yang sangat bersuka cita. Ada saatnya kita menjadi orang yang sangat optimis. Tapi bisa juga ada waktunya kita sebaliknya. Ada kalanya kita menjadi pria yang sepertinya punya solusi. Selalu pasti ada yang keluar. Punya kemampuan diri yang luar biasa. Tapi harus ngaku juga ada masanya kita seperti menghadapi jalan buntu. Yang udah mikir keras sampai rontok rambut. Tapi kalau Pak Sugeng lain ya, dia bukan karena mikir, terlalu banyak nyanyi. Karena rasanya kok gak ada jalan ya, kok gak ada jawaban gitu ya, kok gak ada jawaban. Ada masanya begitu. Tapi itu Alkitab sudah katakan, sudah dikatakan, dan seringkali kita gak ngerti, kenapa Tuhan kok begini ya? Saya setia melayani Tuhan. Saya selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui gembala. Saya sudah mengikuti program-program gereja, bahkan saya terlibat aktif di dalamnya sebagai pelayan, sebagai pengurus. Tapi kenapa ketika menghadapi masalah ini, kok rasanya nggak ada pertolongan, sepertinya kok nggak ada jalan keluar? Itu sebabnya kita perlu melihat di ayat selanjutnya. Ini poin yang pertama. Ayat 9, apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jeripayahnya? Ayat 10, aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Perhatikan ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, kita selalu nyanyikan indah pada waktunya, indah pada waktunya. Ya. Tapi poinnya di sini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mengapa kita nggak ngerti? Poin yang pertama, karena pengetahuan kita terbatas. Laki-laki, pria, itu kekuatannya pada rasio. Kekuatannya pada pemikiran. Perempuan pada perasaannya. Tetapi sekuat apapun pikiran, kemampuan berpikir kita, setinggi apapun sekolah kita, ada masa kita harus mengakui ketika jalan buntu, di situ kita harus sadar batasan kita sebagai seorang pria. Tidak ada jalan lain, takluk kepada Kristus. Karena selalu merasa tahu, merasa bisa. Tapi akhirnya mentok. Jadi di situ seringkali kenapa ada batasan ini, supaya kita sadar kita tidak maha kuasa, tidak maha tahu. Sadar kita ciptaan yang membutuhkan Sang Pencipta yang maha tahu itu. Seringkali kan kita nggak ngerti. Sudah coba sana sini, bahkan kadang-kadang sudah minta bantu doa, tetap aja nggak ada jalan keluarnya. Kita sudah minta bagaimana pendapat, nggak ada jalan keluar. Itu berarti saatnya yang paling klasik duduk di kaki Tuhan, tunggu Tuhan apa yang mau bicarakan. Saya pernah dengan Bapak Gembala ya, saya merasa aneh banget, kenapa kok hidup saya kok black banget gitu. Kalau nggak punya duit rasanya udah biasa banget gitu, biasa banget, percayalah. Kalau hamba Tuhan tadi dikatakan oleh Pak siapa tadi, Pak WL, Pak saya, itu berapa? 15 tahun digaji 225.000 gitu ya. Untung pendeta Pantekosta, Pak. Kalau nggak udah lama pergi memang. Itulah kekuatan hamba Tuhan GPDI, luar biasa. Memang Tuhan taruh orang GPDI, kalau nggak kasihan ponakan memang nggak keurus. Gitu. Cuman digaji 225.000, bertahan 15 tahun. Lumayan sekarang jadi 1 juta. Wah, Tuhan.
Tapi saya berasa, ini bukan karena uang, apa ya? Mana ya? Saya keliling, saya naik bus. Saya nonton Pak Gembala. Rindu naik bus, udah lama nggak naik busway. Naik busway. Sampai di kota, saya keliling di petak 9, keliling-keliling aja, foto-foto. Gitu. Karena nggak ada duit, istri saya kasih bekal makanan. Wah, udah puluhan tahun saya nggak bawa bekal makanan sejak SD. Ini udah jadi gembala bawa bekal makanan, Bapak. Karena duit terbatas ya, cuma buat naik bus aja. Cuman punya orang, saya baru mengerti di situ betapa jadi jemaat itu ya begini. Udah keliling-keliling, tetap aja nggak ada. Ya udah, yang penting jalan aja lah. Bikin orang bilang ya udah refreshing dikit lah, cari angin apalah istilahnya. Begitu saya makan, saya berhenti di Monas, saya jalan-jalan, ke Monas aja deh, makan di situ. Saking nggak jelasnya pikiran ini kemana-mana. Saya makan, setelah makan baru nyadar, loh, saya makan depan tempat sampah ya. Tempat sampah di Monas ujung ke ujung. Saya depan situ, kok kayaknya agak bau-bau ya. Udah selesai makan, lah tempat sampah, kok dari tadi nggak ngeh gitu. Saking nggak jelasnya pikiran. Jadi situ saya harus berkata, Tuhan ampuni saya. Kadang saya gembala merasa sok tahu, merasa lebih hebat dari jemaat. Kadang-kadang saya menghakimi jemaat meskipun dalam hati nggak punya iman. Dan saya harus bertobat, Tuhan ampuni saya. Karena ternyata kayak gini ya. Jadi jemaat kayak gini rupanya. Udah berdoa, kenapa blank terus gitu. Waktu itu pergi ke Pelprip yang di Puncak kalau ingat. Nah, waktu itu kita sempat makan di itu kan. Di Sentul tuh, makan Kabayan. Sama Pak Yus ya, nggak ada itu. Pulang dengan Pak Gembala karena nggak nginap, ada acara waktu itu di sini mau bikin KKR remaja, pemuda remaja ya. Lalu saya nebeng Pak ini, pakai mobilnya Pak Alfian pulang. Saya curcol di situ, nggak jelas gitu loh. Dan saya baru dibebaskan dari semuanya itu. Tiba-tiba saya kelepasan. Waktu saya khotbah di sini pas Bapak Gembala ulang tahun itu kan, saya diminta Pak Gembala khotbah di sini. Lagi puji-pujian di situ, itu tiba-tiba semua beban terangkat. Mas, belum terima amplop ya, belum terima PK, belum. Masih puji-pujian. Jadi bukan masalahnya karena nggak ada duit kan. Untuk saya kelar ibadah kan dapat salam tempelnya lumayan kan. Tapi saya sudah mendapatkan damai sejahtera, kelepasan yang penuh di pikiran saya, masih ketika di sesi puji-pujian. Bahwa ternyata ada batasan kita nggak mampu memahami. Hanya di kaki Tuhan. Jawaban paling klasik Bapak-Bapak. Paling klasik. Hanya dengan memuji Tuhan. Hanya memuji Tuhan. Kelepasan itu terjadi. Batasan saya dibuka. Ada aku Allah yang Maha Kuasa. Beres semua. Karena kita tidak mengerti. Karena kita seringkali merasa tahu. Memang hasil daripada buah pengetahuan yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dari situlah mereka jadi tahu. Sok tahu maksudnya. Itulah kita. Yang kedua, ayat 12 sampai ayat 13. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itulah pemberian Allah. Mengapa kita nggak ngerti? Sebagai pria yang ada dalam masa dan waktu, sekali kita nggak mengerti kenapa banyak sebenarnya terjadi. Karena kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu karena kerja keras kita semata. Padahal Alkitab berkata semua jeripayahmu itu semua pemberian Allah. Benarlah kata Amsal kan pasal 10 ayat 23. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Kalau semua orang hanya berpatokan pada kerja keras, nggak ada yang susah, nggak ada buruh, nggak ada yang mau jadi kasir di toko, nggak ada. Semuanya jadi konglomerat.
Bahwa berarti setiap pria, laki-laki itu kepala keluarga menyadari. Kalau tadi batasan pengetahuan kita, sekarang kita harus menyadari bahwa segala sesuatu pada akhirnya toh kita terima dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati. Apapun yang saya terima itu pemberian Allah, baik itu melimpah maupun itu dalam keadaan yang tidak cukup bahkan. Dan Paulus berkatakan begitu. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu lapar. Tetapi dalam dia, aku cakap menanggung segala perkara. Jadi sini makanya kita pria dalam masa dan waktu hidup ini, kita harus paham bahwa setiap kerja keras kita itu pada akhirnya disadari bukan demi kebutuhan kita. Karena sesungguhnya kalau kita kembali pada prinsip Taman Eden, Allah telah menyediakan segala sesuatunya sebelum manusia bekerja. Jadi pekerjaan itu akan jadi sangat melelahkan, membosankan, akhirnya membuat kita putus asa. Emangnya orang miskin doang kerja keras putus asa? Banyak pengusaha kaya pun putus asa. Dalam kesuksesan mereka putus asa. Emangnya orang susah doang yang bisa stres? Pengusaha semakin kaya, semakin stres dia. Itu sebabnya kembali kepada firman Allah. Sekeras apapun kita bekerja, bukan demi itu. Makanya Allah taruh kekekalan di dalam hati mereka. Itu di ayat yang di atas tadi, ayat 11. Supaya kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan semata-mata demi kepentingan kita. Supaya kita sukses, supaya kita makmur, supaya kita kaya dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi ketika kita punya yang kekal di dalam hati kita, kita tahu pekerjaan itu adalah salah satu persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa ketika kita bekerja adalah bentuk penyembahan ibadah kita kepada Tuhan, berapapun itu kita selalu terima dengan ucapan syukur. Makanya Pak Gembala yang jadi guru itu, kenapa dia bisa setia 15 tahun? Kalau dia nggak punya hati yang selalu bersyukur, udah lama pergi tuh. Ngapain di situ? Saya sampai hari ini gembala dengan gereja kecil. Ini pun numpang dari Jemaat Antioquia sampai hari ini. Sampai hari ini, saya belum makan dari jemaat, dari persembahannya. Malah saya yang nombok. Itulah hebatnya pendeta Pantekosta. Mau bertahan gitu loh. Nggak dapat apa-apa secara manusia. Tapi karena saya tahu, saya melayani itu bukan supaya saya dicukupi. Tapi saya melayani karena Allah telah mencukupi saya lebih dulu. Bukan saya berkelimpahan karena untuk melayani supaya dapat kelimpahan, karena Allah yang telah melimpahkan kasih-Nya dulu dan sama saya. Saya beribadah bukan supaya saya selamat, saya beribadah dan melayani karena saya sudah selamat. Itu mindset-nya harus dibalik. Itulah yang Allah taruh, kekekalan supaya kita kembali ke mindset-nya Allah yang semula. Bahwa kamu bekerja, kamu berusaha, kamu kerja keras, itu bukan supaya demi kamu kelihatan hebat, itu supaya Allah yang kelihatan hebat di situ. Itu kan intinya. Makanya orang frustasi karena kan yang dia kejar demi dia, demi namanya, demi kepentingannya, demi kebesarannya. Makanya dia bisa frustasi. Meskipun padahal dia sudah kaya raya, tapi selalu tidak ada kepuasan dalam dirinya. Karena tidak ada kekekalan dalam hatinya, yang dia kejar dalam sesuatunya adalah yang berkenaan dengan yang dunia. Itu sebabnya kan salah satu bentuk cinta dunia ini, dalam 1 Yohanes pasal 15 sampai 17 itu, adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu apa? Keangkuhan hidup itu, dia merasa bahwa selama ini dia bisa sukses karena kerja kerasnya semata. Karena kerja kerasnya. Ya bukan salah kita kerja keras kan. Benar.
Tapi orang bekerja keras itu karena hakikatnya demikian. Dalam penciptaan manusia, ditetapkan oleh Tuhan manusia itu harus menaklukkan bumi. Lah, mana ada orang tidur-tiduran bisa menaklukkan bumi? Berarti memang Allah menciptakan manusia secara hakikat, secara fungsionalnya adalah pekerja keras. Jadi ketika dia bekerja keras, sesungguhnya dia sedang menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang hidup. Sebagai jemaat yang berdaya, sebagai jemaat yang berfungsi bagi Allah. Nah, ini kan nggak mudah dipahami gitu. Kalau saya melayani hanya untuk kesuksesan, saya sudah berusaha sekeras apa bapak-bapak, sampai hari ini masih numpang ibadahnya. Kapan saya punya gereja sebagus ini? Kapan saya bisa punya monitor layar seperti ini? Layar saya masih dibikin Pak Gembala dari punya Pak Gembala, desainnya Pak Gembala. Kapan saya punya ini? Bisa dapat mobil nih pasti harganya. Kalau saya berpatokan bahwa saya bekerja keras supaya saya bisa sukses, frustasilah saya dari ini. Kalau tadi dibilang Pak saya bahwa sumbangan semacam iuran lah baru 60%. Saya belum sampai 50% yang ngasih perpuluhan, Pak. Udah gitu bukan yang jemaat yang pekerja-pekerja yang jabatannya bagus. Gitu. Tapi kalau saya bekerja keras demi kesuksesan saya, maka saya menderita karenanya. Itu sebabnya kenapa di sini diajarkan kamu dapat bersenang-senang, tapi itu semua pemberian Allah. Orang bisa sukses, bisa menikmati hasilnya, silakan. Tapi ingat, itu pemberian Tuhan. Kamu hanya sebagai penikmat anugerah. Ya. Tuhan menyediakan Taman Eden dipenuhi dengan segala fasilitasnya untuk dikelola dan dinikmati hasilnya. Jadi hasil kerja keras kita boleh nikmati? Boleh dong. Ya. Ada kan yang telah ditetapkan Tuhan untuk hasil yang jemaat dapatkan dari kerja kerasnya. Untuk persepuluhannya, untuk persembahan khususnya, dan sebagainya, untuk pembangunan dan sebagainya. Tapi ada bagian yang jemaat boleh, silakan nikmati. Jangan juga kayak orang blow on gitu, udah kerja keras, nyumbangnya ke gereja doang, anak istrinya nggak kemana-mana gitu, nggak ngapa-ngapain, ya udah kita berhemat aja, yang penting untuk Tuhan. Nggak benar juga. Tadi Pak Gembala sudah sampaikan, kita harus punya waktu juga buat bersenang-senangan dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Meskipun Pak Gembala kan nggak perlu posting, gitu, nggak perlu posting, tapi kan saya tahu dia lagi di mana. Gitu, saya tahu lah lagi di mana gitu kan, karena kan dia foto kan ini ada bentuk sawah-sawah, ya nggak mungkin Jakarta kan sawah-sawah itu, ya kemana kayak gitu kan. Jadi saya pun telah bekerja keras, tapi saya belum mendapat seperti itu. Bukan berarti Tuhan nggak kasih. Porsi saya memang bukan ini. Terima dengan ucapan syukur. Apakah karena saya gereja kecil, penghasilan minim, bahkan kurang dari jemaat lokal, apakah saya tidak menikmati hidup? Oh, saya yang temenan sama di Facebook, lihatlah, tahulah, saya bisa menikmati hidup juga kok dengan keluarga saya. Saya masih bisa staycation, ya kan, makan di restoran yang enak, meskipun yang bayarin nggak mau difoto, ya pinggir aja, yang penting foto kan kita. Yang penting ada catatan di situ, dibayarin. Supaya jemaat tahu saya bukan banyak duit lo terus nggak bagi-bagi, bukan. Karena memang dibayarin, itulah pemberian Allah. Gitu. Lalu yang ketiga, di ayat yang ke-14 dan 15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada dulu sudah ada, dan apa yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ayat 14 bagian akhir,
Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya, mengapa kita nggak mengerti di dalam masa-masa yang kita lewati, waktu-waktu yang kita jalani, kenapa Tuhan ada hal-hal yang seperti ini? Yang ketiga, supaya manusia takut akan Allah, supaya kita punya rasa takut akan Dia. Orang bisa setia, orang bisa berbakti, orang bisa beribadah kapanpun. Tapi pertanyaannya, apakah dia melakukannya dalam rasa takut akan Tuhan? Kalau ada rasa takut akan Tuhan, tidak mungkin seseorang akan melanggar hukum. Kalau ada rasa takut akan Tuhan, tidak mungkin seorang akan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah. Kalau dia punya rasa takut akan Tuhan, tidak mungkin dia menjegal bisnis orang lain dengan cara yang licik. Kalau dia takut akan Tuhan, nggak mungkin orang Kristen ini postingnya itu hal-hal yang buruk. Bahkan pendeta pejabat gereja, postingannya adalah menjelek-jelekkan orang lain. Di mana rasa takut akan Tuhan kayak gini? Nah, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak kita pahami, sesungguhnya itu adalah supaya juga salah satunya untuk menimbulkan rasa takut akan Tuhan. Artinya kita tetap mengingat diri kita harus ada on the track, harus tetap di jalurnya Tuhan. Takut akan Tuhan bukan kita seperti lihat hantu kan? Bukan juga sekedar hormat. Tapi kita belajar dari Daud dalam Mazmur 51 itu ayat yang ke-13. Jangan buang aku dari hadapanmu. Janganlah ambil rohku yang kudus daripadaku. Inilah ketakutan akan Allah yang sesungguhnya. Terpisah dari Allah, jauh dari Allah. Itulah ketakutan kita yang sesungguhnya. Yang harus ada bahwa kalau saya dalam pergumulan, saya harus tetap menantikan Dia. Saya harus tetap mempercayai Dia. Karena banyak orang Kristen kan ketika terdesak, rasa takut akan Tuhannya hilang. Dia melanggar hukum, dia berbuat apapun yang penting masalahnya selesai. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia punya rasa takut akan Tuhan, meskipun saat itu sangat berat, dia tetap percaya dan tetap menantikan pertolongan Tuhan. Dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Orang suka mempercepat waktu kan? Siapa itu? Yakub. Tuhan sudah janji sama mamanya Yakub. Ishak pasti tahu. Rahel pasti tahu. Ribka atau Rahel mamanya? Ribka. Mamanya kan pasti tahu. Oh, Tuhan bicara sama dia kok. Tapi melihat, waduh kok Ishak kok kayaknya lebih, udah mau bagi-bagi warisan nih. Wah gawat nih. Percepat. Dengan caranya. Yakub pun dengan senang hati mengambil jalan pintas demi mendapatkan. Padahal itu kan memang sudah ditetapkan bagi dia. Tapi belum waktunya. Tapi dipercepat. Memang dia tetap memperolehnya. Tapi kan ada dampak-dampak buruk di balik itu. Kita bisa mempercepat waktu untuk supaya dapat pertolongan. Tapi akhirnya seringkali kita mengeluhkan, kenapa kok jadinya begini, kenapa jadinya begitu. Pertolongan kita, menurut kehendak kita dan waktu kita, memang kelihatan tertolong dalam jangka pendek. Tapi jangka panjangnya menderita. Ya kan? Kakeknya si Yakub, Abraham. Percaya, dengar janji Tuhan langsung. Tapi akhirnya karena kelamaan, jalan pintas lewat Hagar. Betul, lahir, dapat. Tapi sampai hari ini jadi masalah nggak? Panjang banget, nggak kelar-kelar sampai hari ini. Nah demikianlah para pria sebagai kepala keluarga. Saya pernah menyaksikan sini papa saya. Aduh, paling hobi sekali begitu. Waduh, kelamaan nih pertolongan. Ya udahlah. Utang.
Pak, tunggu Pak. Wah, utang dulu, nanti kan kalau dapat ini nanti ini. Ini bisnisnya gagal, utangnya susah kebayar. Udah gitu ngambil utangnya sama siapa Pak? Aduh, rentenir lagi. Aduh, ampun, bunganya minta ampun. Lalu bantu dalam doa. Alah, bantu dalam doa. Itu masalah yang diciptakan sendiri kan? Demi pertolongan jangka pendek, tapi dia menderita jangka panjang. Udah bayar-bayar utang, udah lebih dari pokok. Utangnya nggak lunas-lunas. Nanti belakangan baru bisa bayar, akhirnya dapat duit baru bisa bayar. Tapi kan kalau dihitung-hitung, waduh ini udah berkali-kali lipat nih dari yang saya pinjam. Ya kan maunya jangka pendek kan, tidak mau tunggu Tuhan kan? Ya begitu. Makanya kita punya rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu seperti tadi saya katakan, sesungguhnya kita takut jauh dari Dia, itu saja sih sebetulnya. Jauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita masih di dalam Dia, jangan khawatir, kata Tuhan Yesus. Bapamu di sorga tahu, oh kamu memerlukan semuanya itu. Anak saya kelas 2 SMA, yang cewek, yang Gloria. Nak, mau masuk mana habis SMA? Oh, aku mau yang desain gini-gini. Mau yang jurusan apa? Yang gini-gini. Di mana? Ada yang bagus. Ya, yang mana? Dalam negeri apa di luar negeri? Jahelah. Gembala petakan. Nanya mau dalam negeri apa luar negeri? Ah, papi lah, kan tinggal ngomong ke Bapak di sorga. Susah amat. Emang bedanya apa, nak? Kau pilih dalam negeri juga pun Papa nggak punya duit. Ya sekalian aja, kalau memang kamu pengen luar negeri kan tinggal naik proposalnya ke Tuhan. Kalau Tuhan kasih yang dalam negeri, ya udah dalam negeri. Kalau luar negeri, ya pergilah ke sana. Maminya ikut maksudnya. Jagain dia. Nah, jadi artinya saya ingin menyampaikan yang pola pikir sederhana aja lah sebagai seorang bapak. Kalau saya memikirkan segalanya bagi anak saya dalam keterbatasan saya, apalagi Bapak di sorga, kata Tuhan Yesus. Yang tak terbatas itu kuasa dan pertolongannya. Masa kan kita pusing sama anak kita? Kita tinggal arahin supaya dia mau sekolah. Yang kayak anak saya ini kan yang masih kecil. Aku besok gak mau sekolah ah. Loh, kenapa? Aku mau sakit aja. Enak aja lu. Aku udah batuk nih. Sekolah. Nah, jadi saya gembira Bapak-bapak. Kenapa? Saya gembira kenapa? Karena meskipun kami dipetakan ya, udah nggak terasa udah 9 tahun di situ. Tapi saya bahagia. Kenapa? Karena meskipun anak-anak tambah besar dan kami semakin sempit. Karena anak semakin besar, tempat tidurnya mereka berdua yang king size mereka pakai berdua. Saya dengan istri saya ya pakai yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Nah, satu kamar doang, uang petakan cuma tiga petak itu. Kamar tengah, depan ruang tamu, belakang dapur, kamar mandi. Cuma tengah, berempat, 9 tahun. Tapi saya bahagia, kenapa? Saya ngerti, kenapa Tuhan kok nggak pindah-pindahin saya ke rumah lebih bagus? Kenapa? Karena di situ Tuhan sedang mengajarkan nilai kehidupan, di mana dekat satu sama lain itu jauh lebih berharga daripada saya punya rumah gede, tapi anak saya kamarnya di sana, yang satu di sana. Kalau dia pulang sekolah kita nggak lihat. Jadi ada masanya Tuhan, ada masanya dia dewasa, dia harus mandiri ya. Tapi dalam masa pertumbuhan seperti ini, Tuhan ingatkan saya, dan saya akhirnya bahagia. Karena setiap waktu saya bisa lihat mereka, dari bangun sampai mereka tidur. Saya orang terakhir selalu yang tidur, dan saya menyaksikan mereka pada waktu bangun sampai mereka tidur dengan damai sejahtera. Benar kata Pak Gembala tadi, kita harus punya waktu. Tapi kan jangan di kamar petakan terus lah. Kadang-kadang di kamar hotel juga boleh dong. Biar dibayarin orang, gak apa-apa kan. Ini pergi. Staycation lah. Ada masanya saya merasa terlalu sibuk. Lah elah. Pak Gembala aja yang gereja gede, banyak tugasnya, masih sempat. Masa saya gembala petakan gak punya waktu buat anak saya. Tapi saya pernah demikian ketika terlalu sibuk di organisasi. Main badminton pun, saya udah beli raketnya, ya. Untung waktu itu nggak diingat, saya lupa. Kalau nggak saya mau minta Pak Gembala jadi pelatih bulu tangkis saya.
JJ salah minta, JJ main basket. Kalau main bulu tangkis, papanya pasti mau. Karena sampai sekarang dia masih aktif tiap minggu main bulu tangkis kan. Jadi dia ilmu terkini masih ada. Salah sih JJ, harusnya jadi atlet bulu tangkis dengan basket. Bulu tangkis, Pak, waduh, mami aja, papi sibuk, pergi. Sok banget gitu ya, gembala petakan tapi pergi pagi pulang malam. Keren kan? Rapat sana, rapat sini, kebanyakan rapat. Istri saya bilang, duit dapur habis. Rapat mulu. Kegiatan ini, kegiatan itu. Bukan masalah duitnya, tapi saya kehilangan momentum dengan anak-anak saya. Ketika saya punya waktu, ketika saya sudah bertobat, nggak mau lagi di organisasi, saya punya banyak waktu. Saya bilang, Kak, bulu tangkis yuk. Nggak males. Dia udah punya permainan yang lain. Dia tidak punya lagi kesenangan untuk main itu. Dan saya menyesal sampai hari ini, raketnya ada, mainnya udah nggak pernah. Itu bukan sepele Bapak-Bapak, itu menyakitkan hati saya. Menyakitkan dalam arti bukan sakit hati ke dia, saya terluka akibat kebodohan saya. Tapi sekarang saya punya waktu dengan dia. Saya punya banyak waktu dengan anak saya. Kapanpun kami bisa bercengkrama, bermain bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pria di dalam masa dan waktu mengingat apa yang Paulus katakan juga di dalam Efesus pasal yang kelima mulai 21, di sana dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Pergunakan waktu yang ada. Paling tidak mari kita lihat anak-anak kita, paling tidak jangan selalu kerjaannya, karena hari-hari ini adalah jahat. Anak-anak kita itu sasaran tembak kejahatan dunia hari ini. Dan kita harus meluangkan waktu dengan mereka. Pergunakan waktu yang ada. Dari teks aslinya itu artinya itu tebuslah waktu yang ada. Kalau bilang tebus waktu yang ada berarti kita pernah mengabaikan waktu. Kita pasti tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Sebabnya Paulus katakan tebuslah itu. Jadi apa yang kita abaikan, mari kita kembalikan itu. Kebahagiaan itu bukan ada di luar, tapi ada di dalam. Kebahagiaan kita bukan hanya karena kerjaan kita bagus, orang-orang puji kita, kita orang sukses. Kebahagiaan sejati ketika anak-anak kita senantiasa bergaul dengan kita. Mereka ngobrol dengan kita, mereka minta pandangan kita. Karena apa yang ada dalam rumah, itulah sesungguhnya ukuran kesuksesan terbesar seorang pria. Kalau dia sudah sukses dalam rumah tangganya, maka dia pasti bisa untuk melakukan yang terbaik di luar. Karena dia tahu bahwa yang dikehendaki Allah adalah waktunya dengan Tuhan, dengan keluarga, dan karyanya itu untuk memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan satu pujian. Belum saya serahkan kepada